Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB 4503 akan mereview jurnal finansial teknologi atau fintech untuk memenuhi tugas besar lembaga dan teknologi keuangan. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Salsabila Fitri Yasmin, ada Gina Sagita Bajiber dan juga Sania. Yang pertama, apa itu vintage? Vintage merupakan singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Vintage di Indonesia mulai dikenal pada tahun 2006. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2015, ketika asosiasi vintage di Indonesia mulai berkembang, situlah kepercayaan vintage Indonesia mulai meningkat di kalangan masyarakat. Hal tersebut membuat perusahaan vintage di Indonesia meningkat cukup pesat hingga 140 perusahaan yang tercatat dalam daftar vintage OJK. Kemudian pada tahun 2017, vintage berkembang menjadi vintage syariah yang didasarkan atas dasar prinsip Islam. Seiring perkembangan vintage di Indonesia mengakibatkan semakin banyak inovasi produk vintage yang membantu dan mempermudah kehidupan. Selanjutnya dari review jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan, Manfaat, Keamanan, dan Pengaruh Sosial terhadap Minat Penggunaan Vintage. Penulisnya Trisna Aditya dan Luhputu Mahyuni. Nama jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Pada penelitian ini memberikan gambaran terhadap minat pada generasi milenial dalam menggunakan vintage. Hasil dari pengujian model pengukuran pada tahap awal dikatakan bahwa seluruh variabel valid dan reliable sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya guna menguji model struktural dan pengujian hipotesis penelitian. Dalam jurnal ini menggunakan 5 faktor untuk melakukan penelitian. Dapat diketahui bahwa pandangan kemudahan penggunaan memiliki nilai yang tertinggi dalam pengujian melalui prosedur bootstrapping dan memiliki pengaruh yang paling dominan dari variabel lainnya. Maka penemuan tersebut memberikan informasi bahwa generasi milenial menyukai hal yang praktis ketika menggunakan teknologi pembayaran digital. Selanjutnya itu vintage sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM. Nama penulisnya itu Muhammad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini. Nama jurnalnya itu Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Keberadaan UMKM sekarang ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Vintage sekarang ini mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank sebagai sistem pembayaran baru. Vintage berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, yang mengandalkan media digital sebagai alat pemasarannya, juga memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan sebagai modal usaha dan pembiayaan lainnya. Kehadiran teknologi telah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Terkadang pembiayaan sulit diperoleh ketika pelaku UMKM mendatangi bank. Disinilah peran vintage bisa menjadi solusi bagi pengembangan usaha UMKM di masa mendatang. Yang selanjutnya ada yang internasional. Yang pertama ada Fintech E-commerce Payment Application User Experience Analysis During COVID-19 Pandemic. Jadi nama penulisnya itu ada Leon A. Abdillah. Nama jurnalnya Scientific Journal of Informatics. Makalah ini mengisi celah penelitian dalam analisis aplikasi fintech di Indonesia, terutama terkait dengan pengalaman pengguna. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, yaitu dikombinasikan dengan observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner secara online. Virus corona COVID-19 yang bersumber dari Wuhan, Cina, telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa semua variabel pengalaman pengguna untuk aplikasi GoPay berada di atas rata-rata dan kategori baik. Hanya ada satu variabel yang mendapat skor dalam kategori baik, yaitu adalah variabel stimulasi. Pembayaran untuk layanan Gojek seperti Gokar dan GoRide yang dapat dibayarkan secara otomatis selama saldo GoPay terisi menjadikan layanan GoPay dinilai memiliki tingkat efisiensi yang baik. Yang kedua ada The Mobile Payment Fintech Continuous Usage Intention in Indonesia. Nama penulisnya Afrida Putri Tama, nama jurnalnya Jurnal Ekonomia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor positif dan negatif yang mempengaruhi penggunaan fintech pembayaran seluler di Indonesia dan menemukan bahwa keduanya terdapat manfaat dan resiko yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi niat kelanjutan fintech, tetapi mereka berada di level yang berbeda. Manfaat yang dirasakan memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan resiko yang dirasakan. Cara terbaik untuk mempertahankan niat kelanjutan penggunaan fintech pembayaran mobile di Indonesia membuat perkembangan mobile vintage pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, tentunya dengan tetap mematuhinya dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu kesimpulan, adanya keberadaan vintage adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih baik untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan, baik itu yang sifatnya investasi ataupun transaksi tertentu. Vintage telah memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan sebagai modal usaha dan pembiayaan lainnya, juga membantu dalam pemasaran. Juga dianggap praktis bagi generasi milenial terutama dalam hal melakukan pembayaran digital. Di masa pandemi, vintage sangat memudahkan banyak pihak seperti transaksi uang tunai yang banyak diganti menjadi transaksi uang virtual untuk mencegah penularan virus. Salah satu penerapannya itu GoPay di aplikasi startup Gojek. Manfaat dan resiko yang dirasakan saat menggunakan vintage khususnya dalam pembayaran seluler. Manfaat yang dirasakan yaitu kenyamanan karena dengan vintage kita dapat melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.